Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Berikut ini akan saya bacakan sebuah tulisan paling baru, masih fresh, dari Kiai Muhyiddin Usman Al-Bantani. Ini biasa dimuat di situs website pondok beliau nahdlatululum.com. Sejarah Ubaidillah dipetik dari ruang hampa. Judulnya begitu. Menarik. Sahabat saya, dalam literatur ulama Ba'alawi, Ubaidillah ditulis wafat tahun 383 Hijriah. Ia seorang imam yang dermawan, seorang ulama yang rasik atau mendalam ilmunya, guru para syekhul Islam, pembuka kunci-kunci ilmu yang dirahasiakan, tiada ditemukan yang menyamainya, disamanya. Demikian sebagian yang ditulis ulama Ba'alawi tentang Ubaidillah hari ini. Itu ditulis silakan dilihat di Al-Burqah halaman 136 dan Al-Masra' Ar-Rawi juz 1/75 halaman 75. Anehnya, seorang imam besar yang hidup di abad 4 Hijriah, sejarahnya gelap gulita pada masanya. Tidak ada satu kitab pun membicarakannya. Jika ia imam, tidak ada seorang pengikutnya pun mencatatnya. Jika ia guru para syekhul Islam, tidak ada seorang syekhul Islam pun menyebut namanya. Mengutip pendapat gurunya, bahkan walau hanya menulis namanya dalam silsilah sanad keguruannya. Ia benar-benar orang besar yang mastur dan misterius. Mungkinkah karena ketawaduannya atau ia berwasiat agar namanya tidak dituliskan, agar namanya dilupakan? Imam besar ini hidup di abad 4 Hijriah, katanya. Ia lahir dan tumbuh besar di Basrah, lalu umur 20 tahun hijrah bersama ayahnya ke Yaman. Di abad itu, di Basrah dan di Yaman, puluhan kitab ditulis. Ratusan ulama hidup bergaul satu dengan lainnya, namun di antara mereka, seorang pun tidak mencatat interaksinya dengan Ubaidillah. Kemanakah Ubaidillah sang imam besar ini bersembunyi? Apakah ia memang sosok historis, atau ia hanya tokoh fiktif? Kemudian, fiksi sejarahnya ditulis tanpa proses heuristik, lalu diletakkan begitu saja dengan ditenagai oleh kalimat denotatif dan diksi glorifikatif, ekspresif dan plastis sebagai pelengkap dari runtutan teks sejarah yang terputus. Nama Ubaidillah dan biografi hidupnya baru muncul 512 tahun setelah wafatnya. Sosoknya pertama kali dimunculkan oleh Habib Ali Al-Sakran yang wafat pada tahun 895 Hijriah. Bukan hanya menyebut nama dalam rangkaian silsilah, Al-Sakran bahkan telah berhasil mengungkap ketokohan Ubaidillah, sesuatu yang tidak diketahui oleh ulama yang hidup sesaman atau berdekatan dengan Ubaidillah. Ia dapat diketahui oleh As-Sakran tanpa sumber-sumber pendukung apapun. As-Sakran adalah pionir dalam meruntut sejarah Ubaidillah dan sukses menjadikannya sebagai sosok menyejarah. Ulama-ulama Ba'alawi masa kemudian seperti Abu Bakar Al-Idrus Ba'alawi, wafat tahun 914 Hijriah, Muhammad Khirid Ba'alawi, wafat 960 Hijriah, Muhammad bin Abu Bakar As-Sili Ba'alawi, wafat pada 1093 Hijriah, Muhammad Dia Shihab Ba'alawi, ketika mengungkap sejarah Ubaidillah akan mengutip tulisan As-Sakran dalam kitabnya Al-Burqah Al-Musiqah. Masalahnya, lalu dari mana As-Sakran mengutip biografi Ubaidillah itu setelah sebelumnya tidak satupun orang menyebut sejarahnya selama 512 tahun? Mungkin tradisi lisan. Tradisi lisan berbeda dengan sejarah lisan. Sejarah lisan merupakan salah satu sumber sejarah. Sejarah yang dilisankan oleh pelaku sejarah. Sedangkan tradisi lisan adalah cerita yang diungkapkan secara beruntun melalui lisan. Penutur tidak mengetahui apakah cerita ini fakta atau rekayasa.
tradisi lisan tidak dapat disebut sebagai fakta sejarah. Tidak dapat dibedakan darinya antara mitos dan kenyataan. Banyak permuatan mistik yang tidak masuk akal dan sifat subjektivitasnya masih sangat mendominasi. Ubaidillah bagi Alia Sakron, apakah ia objek tradisi lisan yang dituliskan atau justru ia sebuah karya baru yang diciptakan sebagai sumber masa selanjutnya? Sebagai perbandingan, kita mengenal biografi para wali songo, Sunan Bonang misalnya. Ia sebagai tokoh historis didukung oleh sumber-sumber sejarah primer dan atau sekunder. Misalnya buku Primbon Sunan Bonang yang berangkat tahun 1597 Masehi. Buku itu dijadikan tesis oleh ilmuwan Belanda yaitu B.C.O. Sirke dengan judul Het Boek van Bonang atau Wejangan Sunan Bonang tahun 1916. Buku itu hanya berjarak 72 tahun dari wafatnya Sunan Bonang pada tahun 1525 Masehi. Tentu, angka tahun itu sangat dapat merekam kejadian sebelumnya dan masih sangat dapat dipertanggungjawabkan. Ditulis oleh Imaduddin Usman Al-Bantani. Demikian tulisan terbaru Imaduddin Usman Al-Bantani, tulis dari ujung barat Pulau Jawa, Banten. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.